Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah wa billah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita dalam lindungan Allah, dan semoga kita dilimpahkan dengan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan sehat jasmani, sehat rohani, lahir dan batin kita. Tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku yang budiman, yang beriman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu yang namanya penyakit, yang penyakit itu adalah yang paling dikhawatirkan di antara manusia. Kebanyakan manusia gagal fokus, bahkan bisa menjadi salah satu penyebab kematian, yaitu penyakit yang bersarang di dalam perutnya. Di antara lain, orang-orang yang punya sifat penyakit lambung, emah, dan lain sebagainya. Meskipun sebabiahnya bisa menimbulkan dari rasa, dari pikiran, pusatnya, penyebabnya datangnya penyakit, berbagai macam-macam penyakit, ada dari salah satu pikiran, memikirkan sesuatu yang begitu tak kunjung selesai, memikirkannya begitu mendalam, dengan perut yang kosong akan menimbulkan, mendatangkan penyebab penyakit perut, emah, stroke, saraf, dan lain sebagainya. Tapi di antara itu ada salah satu penyakit, ya, di antaranya dikatakan dua hal, penyakit medis dan non-medis. Itu bergandengan sebenarnya. Tapi di zaman-zaman sekarang pinter orang-orang sihir yang namanya halus, menggunakan makhluk halus, bisa di mana saja dia bersinggah di dalam tubuh manusia itu, sehingga tidak ketahuan, tidak diketahuan sama sang dokter-dokter yang memeriksa orang yang sakit itu. Kalau seandainya orang mempunyai riwayat penyakit emah, lambung, atau stroke, dan lain sebagainya, disitulah penyakit sihir atau non-medis bersinggahnya. Sehingga pergi ke dokter sembuh, pulang dari dokter sampai rumah dia kambuh lagi. Ada salah satu kisah, ada salah satu pengalaman waktu zaman dulu, zaman seketika belum rumah tangga atau masih perjalanan. Ada salah satu saudara kita di wilayah Kabupaten Majalengka. Di situ banyak teman main, teman seperjalanan, teman di pondok. Di situ istilahnya banyak. Tak sengaja lagi main di rumah teman, ketemu teman. Dia asal usulnya mungkin tahu, ada salah satu perjalanan, dia menanyakan, Kang, dia berkata, Kang, ada apa? Cobalah lihati paman saya. Dia sakit sudah 3 tahun. Sakit apa? Ya lihat aja nanti di rumah. Di seketika itu
pribadi sambil main dan teman lagi main. Tapi oleh karena itu kita terpaksa datang ke rumahnya. Di sana banyak orang dan ada orang yang sakit, bapak-bapak udah tua, itu udah kurus banget, tinggal tulang dan kulitnya aja, tapi perutnya itu Masya Allah gede kayak orang 7 hamil 7 bulan. Dia cuma nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang. Yang pertama kita silaturahim, salaman, dan sampai ngobrol-ngobrol dengan masalah penyakitnya itu. Saya bertanya, apakah ini yang sakit udah dibawa ke dokter apa belum? Kata salah satu istrinya, udah dibawa Cirebon dan Kuningan, di sana normal, tidak ada apa-apa. Bahkan disarankan harus dioperasi atau keluarga tidak mengizinkan. Kenapa? Karena mengkhawatirkan dan meragukan. Sedangkan biaya operasi itu tidak sedikit mahal, yang ditakutkan keluar uang banyak tapi tidak sembuh, mana ujungnya kematian. Itu yang banyak terjadi. Di seketika itu dia memohon kepada intinya, minta bantuannya. Barangkali ada izin Allah, barangkali ada wasilah. Tapi pribadi insya Allah ada izin Allah. Saya coba untuk memegangnya dengan bismillah. Tapi begitu saya pegang, saya kayak meraba setrum, langsung kena tenggorokan, langsung batuk. Langsung batuk 3 kali. Oh, ini penyakit ini ada unsur sihir. Dalam arti kata istilahnya non medis. Sebab pernah ada yang mengobatin sebelumnya sampai pakai keris pusaka ditojosin ke perutnya sampai keluar darah, tetap apa tidak membawa hasil, malah semakin membesar. Disitulah saya berpikir, oh ini bukan main-main urusan penyakit ini. Dalam arti kata kita harus hati-hati, waspada. Saya menyarankan kepada keluarganya, tolong cariin pulpen atau spidol warna merah dan buku Hafiz 1. Dia salah satunya mengambil dan ambilkan minyak klitik atau kelapa. Dicarikan, tidak lama dia datang, bawa 1 toples. Di situ saya bikin salah satu buat rezah. Rencana saya mau bikin ronsenan supaya tahu penyebab penyakitnya apa. Mau dironsen dengan cara pribadi saya di situ dengan razah. Insya Allah sedikit bisa kita mengetahui kalau penyakit alam, penyakit dari Allah, atau penyakit sababiyah antara manusia. Di situ bakal ada nampak makhluk atau manusia. Atau seandainya yang sakit ini akan terbawa meninggal, tidak lama usianya, di situ ada simbol akan meninggal. Tapi sebagai kode etik tidak boleh mengatakannya kepada keluarganya dia akan meninggal, tidak boleh, karena itu kode etik untuk pengobatan. Setelah itu saya dipraktekkan itu ya, di perutnya itu pakai minyak kelapa asli, lalu saya ronsen dengan air, dengan kertas itu. Selama 10 menit saya ambil. Di situ nampak ada beberapa kepala manusia dan kepala hewan, dan ada gambar-gambar makhluk-makhluk yang lainnya. Ini menandakan penyakit bukan penyakit alami, tapi ada wasilah antaranya sihir atau dinamakan sang.
Di situ salah satu anak yang paling gede, Kang, siapa sih yang ngerjain orang tua saya? Kok tega banget, pengen tahu siapa namanya dan orang mana aslinya. Saya tersenyum. Maaf Bu, Teh, saya tidak akan mengatakan wallahu a'lam bishawab. Karena itu pribadi saya tidak berani mengatakannya, karena pertama saya orang awam dan bodoh, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, takut menimbulkan fitnah bagi saya dan semuanya. Hal masalah ini tidak ada saksi. Lalu bagaimana kalau pengen tahu? Kata dia. Gampang. Kalau berani, ini gambar ini coba. Jam 12 malam tidur di bawah bantal. Nanti apa yang terjadi jangan takut. Dalam mimpi nanti kita nampak siapa dan siapa, dan orang mana ketahuan. Dia sanggup. Setelah itu, pribadi menganjurkan, karena masalah ini masalah serius, karena perut semakin membesar. Ya, ini harus menanganinya secara pelan-pelan dan harus tahu itu kelemahannya ini. Saya menyarankan kepada seluruh keluarganya, tolong Pak, Bu, kepada anak-anak di sini, saya minta dalam 7 malam, ya, sekitar jam 10 saya minta zikir sebanyak 7 orang. Dengan caranya berbaring, yang sakit di kepala 1 orang kanan kiri, 2 orang, dan di kaki ada 2 orang. Jadi 7 semuanya. Nih zikirnya sekian bilangannya. Nanti akhir 1 minggu insya Allah saya kesini, saya kontrol lagi. Setelah 1 minggu sudah sebelumnya, kalau tepat, kalau enggak masalah, kalau enggak salah hari Kamis, ya, saya ke situ. Dia semakin besar. Saya cari-cari perutnya ini, karena kalau tidak metus, kalau tidak keluar ini nanah atau darahnya ini, tidak akan sembuh. Saya mencari celah untuk bisa membitukannya, meletuskannya, itu lubangnya itu situ. Ada salah satu benjolan, oh di sini. Setelah itu saya istilahnya bertawasul. Ya, ada salah satu wallahu a'lam, dengan kemurahan Allah, rahmat Allah. Coba cariin tutut sebanyak-banyaknya, cuci yang bersih, nanti diuleg yang halus. Nyari tutut dapat, lalu diuleg, alhamdulillah halus. Saya popokin itu amal benjolan itu. Tapi aneh, tidak terasa gatal, tidak terasa bau, popokin aja dengan doa-doa kita. Ini mah harus bucat dulu, atau harus istilahnya meletus dulu, ya. Insya Allah nanti besok pada hari Jumat, insya Allah ini akan keluar. Setelah itu pribadi pulang. Setelah pulang itu sekitar jam 2 ada telepon. Alhamdulillah Kang, ini si bapak mau ngeluarin darah dari perutnya itu, dari bungkulnya itu, yang tutut itu dia keluar meletus. Udah beberapa samping sarung pakai darah. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia pakai dokter supaya gak infeksi. Setelah itu saya diamin. Setelah 1 minggu, kalau nggak salah 10 hari, ya pribadi kesana lihat dan ngontrol. Ternyata alhamdulillah dia udah sembuh total, perutnya itu udah nggak gede lagi, bahkan badannya itu udah agak nggak kurus lagi, sedikit agak gemuk, ya. Dia bisa lagi duduk di kursi,
dia udah bisa makan, bisa merokok lagi. Ya saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pribadi ngasih nasihat. Mulai sekarang kita bersyukur kepada Allah. Kenapa sekecil apapun, besar apapun urusan nyawa manusia tidak akan bisa dibeli kalau belum takdirnya meninggal. Mau diapa-apain kalau seandainya ada pertolongan Allah, insya Allah bisa panjang umur, sehat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah udah hampir 15 tahun sembuh. Udah hampir 15 tahun dia itu sembuh. Alhamdulillah. Sekarang masih ada orang. Yang pertama atau yang utama, bersyukur kita bisa ketika kita lagi kerja, sesibuk apapun kerja, tolonglah seketika dengar azan waktu sholat, berhenti dulu sholat sejenak. Insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu, nanti sholatlah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah akan terhindar dari segala malapetaka lahir batin maupun sihir. Itulah pesan yang saya yang kedua. Jangan berani-berani meskipun sibuk apapun, lagi di ladang, lagi di mana pun, jangan sampai meninggalkan sholat jam 5 waktu. Insya Allah kita akan sembuh selama-lamanya. Ketika itu alhamdulillah wabillah wasyukurillah, dia diperhatiin semakin rajin dan getol ibadahnya. Itulah menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang selama ini udah pasrah berbaring, tidak mengharapkan sembuh dan hidup, sekarang udah bisa ke ladang lagi, udah bisa petani lagi. Itulah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita dikasih kesempatan, mengapa tidak menyukuri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu pengalaman ya. Pengalaman dari segi dunia pengobatan, bungkul di perut ya, itu amat tutut, insya Allah akan sembuh, akan keluar bucat. Atau ada benjolan di perut, di mana yang kayak bisul tapi bukan bisul. Kalau dulu orang tua dulu bungkul namanya, ada di perut ya, ada di mana saja. Coba pakai tutut yang banyak, diuleg sampai halus, dipopokin. Insya Allah itu pertama akan keluar nanah dan darahnya. Yang kedua, kalau tidak keluar dan darah, dia akan kempes sendiri gitu, tidak membesar sebenarnya. Itulah ada manfaatnya. Saudaraku yang beriman, ya semoga panjang atau pendeknya ada salah satu istilahnya perkataan atau pengalaman yang bermanfaat. Semoga tadi rahmat dari Allah, semoga jadi salah satu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf, segala dosa-dosa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.